Assalamualaikum Ananda Solih dan Solihah. Bagaimana kabarnya pagi ini? Apakah sudah sarapan? Sudah sholat duha? Sebelum belajar, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda yang beriman, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 4, kegiatan berbasis proyek dan literasi pada pembelajaran 1 dan 2. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ialah siswa dapat memahami konsep unsur-unsur intrinsik cerpen dengan tepat. Ananda semua, apakah kalian tahu apa itu cerpen? Pernahkah kalian membacanya? Cerpen atau cerita pendek merupakan bentuk karya sastra yang sering dijumpai di berbagai media massa. Menurut KBBI, cerita berarti tuturan yang membentang bagaimana terjadinya suatu hal atau karangan yang menuturkan perbuatan, pengalaman, penderitaan orang, atau kejadian baik yang sungguh terjadi maupun hanya rekaan belaka. Sedangkan pendek berarti kisahnya pendek, kurang dari 1000 kata. Nah, jika kalian hendak membuat sebuah cerita pendek, baiknya kalian harus mengerti terlebih dahulu tentang unsur intrinsik cerpen. Hal ini merupakan kerangka dasar yang akan memudahkan kalian menulis cerita secara runtut dan lebih mudah dimengerti. Nah, berikut ini kita akan bahas ya mengenai unsur intrinsik dari cerpen. Bisa lihat di buku kalian halaman 115. Unsur intrinsik cerpen yaitu tema cerpen, tokoh cerpen, alur cerpen, latar atau setting, dan amanat atau pesan moral. Yuk simak penjelasan unsur intrinsik cerpen tersebut. Tema adalah gagasan utama atau ide pikiran yang melatar belakangi suatu cerita pendek. Tema berisikan gambaran luas tentang kisah yang akan diangkat sebagai cerita dalam cerpen, sehingga sangat penting memikirkan tema sebelum kalian menulis cerpen. Unsur intrinsik selanjutnya adalah tokoh. Tokoh merupakan para pemain atau orang-orang yang terlibat dalam sebuah cerita pendek. Ada 4 watak tokoh yang digambarkan di dalam cerita pendek, yaitu tokoh protagonis, tokoh yang memiliki karakter baik dan umumnya berperan sebagai tokoh utama dalam cerpen. Kemudian, tokoh antagonis, yaitu tokoh yang memiliki karakter jahat. Tokoh antagonis umumnya berinteraksi langsung dengan tokoh utama. Selanjutnya ada tokoh tritagonis, yaitu tokoh yang memiliki sikap dan karakter penengah. Biasanya tokoh tritagonis berperan sebagai orang bijak dan mediator antara protagonis dan antagonis. Yang terakhir ada figuran, yaitu tokoh pendukung atau pembantu dan jarang muncul di dalam cerpen. Namun, tokoh figuran dapat memberikan warna dan nuansa tersendiri pada cerpen sehingga menjadi lebih hidup. Unsur selanjutnya adalah alur. Alur atau plot adalah unsur intrinsik cerpen yang menjelaskan mengenai rangkaian peristiwa yang disampaikan oleh pengarang untuk membentuk cerita dalam cerpen. Ada 2 jenis alur yang sering digunakan dalam cerita pendek. Yang pertama adalah alur maju, yaitu rangkaian cerita yang bergerak secara berurutan, di mana urutannya adalah pengenalan, munculnya masalah atau konflik, klimaks, peleraian, dan penyelesaian. Yang kedua adalah alur mundur, yaitu rangkaian cerita yang bergerak secara tidak berurutan. Pada alur mundur biasanya pengarang membuatnya dengan memunculkan konflik terlebih dahulu. Selanjutnya, terlihat beberapa peristiwa yang menjadi sebab akibat munculnya konflik. Selanjutnya ada latar atau setting, yaitu unsur intrinsik cerpen yang menjelaskan tentang tempat, waktu, dan suasana di dalam cerpen. Unsur ini sangat erat hubungannya dengan tokoh dalam sebuah cerita pendek.
Ada 3 latar. Yang pertama adalah latar tempat, yaitu tempat-tempat yang disinggahi oleh tokoh utama di dalam cerpen, misalnya di rumah, di kantor, di kampus, dan tempat-tempat lainnya. Latar yang kedua adalah latar waktu, yaitu keterangan mengenai waktu terjadinya peristiwa yang dialami oleh tokoh utama, misalnya pagi hari, malam hari, masa lalu, atau pada jam tertentu. Latar yang ketiga adalah latar suasana, yaitu keterangan mengenai gambaran suasana dalam cerpen yang mempengaruhi perasaan para tokoh, misalnya suasana romantis, suasana haru, suasana seram, dan lain-lain. Unsur intrinsik terakhir pada cerpen adalah amanat atau pesan cerpen, yaitu pesan moral atau pelajaran dalam cerita pendek yang dapat diambil oleh para pembacanya. Pada umumnya, amanat dalam cerpen tidak tersurat di dalam cerpen, tapi disampaikan secara tersirat melalui isi cerita. Nah, Ananda yang solih dan soliha, itulah tadi beberapa unsur intrinsik yang ada di dalam cerpen. Semoga kalian mudah memahaminya ya. Sekarang coba buka buku kalian halaman 118. Bacalah cerita pendek yang berjudul Pelajaran Berharga dari Bunga-Bunga Taman. Kemudian tulislah unsur-unsur intrinsik pada teks cerpen tersebut pada halaman 120. Ingatlah untuk mengumpulkan foto tugas kalian kepada Ustadz Ustazah. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Karena wabah corona masih melanda negara kita, maka biasakan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan hindari kerumunan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum.